Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman Hidayat. Saya dari Prodi Teknik Sipil kelas A, NIM D 100 2022, Praktikum Fisika kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Fajar Priambodo, NIM 100 2023. Saya dari kelas A Teknik Sipil Praktikum Fisika. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Aslam Dafai dengan NIM D 100 2024. Saya dari kelas Praktikum A Teknik Sipil kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membahas seputar pengukuran. Pengukuran didefinisikan sebagai suatu proses pembandingan suatu besaran dengan besaran lain atau sejenis yang dipakai sebagai satuan. Satuan adalah pembanding di dalam pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang dianggap sebagai patokan. Jadi, dalam pengukuran terdapat dua faktor utama, yaitu perbandingan dan patokan standar. Mengukur adalah membandingkan sesuatu yang dapat diukur dengan sesuatu yang dijadikan sebagai acuan. Sesuatu yang dapat diukur, kemudian hasilnya dinyatakan dengan angka-angka, dinamakan besaran. Besaran fisika dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dan merupakan besaran dasar. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Panjang, massa, waktu, suhu, dan arus listrik merupakan contoh besaran pokok. Luas, volume, massa jenis, kecepatan, dan gaya merupakan contoh dari besaran turunan. Dalam sistem internasional atau SI, terdapat 7 besaran pokok yang mempunyai suatu satuan dan 2 besaran pokok yang tidak mempunyai satuan. Jenis-jenis pengukuran. Dalam proses pengukuran besaran dalam fisika, ada beberapa jenis pengukuran, yaitu berdasarkan metode pengukuran. Berdasarkan metode pengukurannya pun dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung adalah proses pengukuran dengan memakai alat ukur langsung, di mana hasil pengukuran tersebut bisa langsung diketahui dari alat tersebut. Sebagai contoh, kita mengukur buku menggunakan mistar. Dengan begitu kita langsung bisa mengetahui panjang dari buku tersebut. Yang kedua adalah pengukuran tidak langsung. Pengukuran tidak langsung adalah proses pengukuran suatu besaran dengan cara mengukur besaran lain. Pada pengukuran tidak langsung ini diperlukan beberapa jenis alat ukur. Dan hasil dari beberapa jenis alat ukur tersebut akan dioperasikan, bisa dikali ataupun dibagi dari hasil pengukuran alat-alat tersebut. Sebagai contoh, kita menghitung kecepatan. Rumus kecepatan sendiri adalah V sama dengan S per T, yang dimana S adalah panjang dan T itu adalah waktu. Oleh karena itu kita memerlukan penggaris ataupun rollmeter yang kemudian untuk mengukur panjang. Untuk mengukur waktu sendiri kita memerlukan stopwatch. Dengan begitu hasil dari kedua pengukuran tersebut bisa dibagi dan kita bisa mengetahui hasilnya. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis pengukuran berdasarkan jumlahnya. Ada dua. Yang pertama adalah pengukuran tunggal, yaitu adalah pengukuran yang dimana hanya dilakukan sekali saja. Biasanya kita lakukan sehari-hari, misal kita menimbang barang dan kita langsung mencatat datanya. Yang kedua adalah pengukuran berulang. Pengukuran berulang sendiri adalah pengukuran yang dilakukan berulang kali untuk mendapatkan data yang benar-benar valid. Nah, dalam kegiatan ini kita bisa ambil contoh dalam kita mengukur kecepatan benda. Dalam mengukur kecepatan benda sendiri, untuk mendapatkan data yang cukup valid, kita tidak bisa melakukan pengukuran hanya sekali saja. Jadi pengukuran berulang sendiri biasanya dilakukan kepada benda yang sulit diukur. Oke, next. Selanjutnya, macam-macam alat ukur besaran fisika. Alat ukur besaran panjang. Yang pertama, mistar. Mistar atau penggaris biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang tidak terlalu panjang. Misalnya untuk mengukur panjang meja, buku, pensil, dan sebagainya. Tingkat ketelitian mistar adalah 0,5 mm. Yang kedua, rollmeter. Rollmeter merupakan alat ukur panjang yang dapat digulung dengan panjang 25 sampai 50 meter.
Rolmeter ini biasanya dipakai oleh tukang bangunan atau pengukur jalan. Ketelitian pengukuran dengan rolmeter adalah 0,5 mm. Yang ketiga, jangka sorong. Jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk tebal, kedalaman lubang, dan diameter baik benda. Jangka sorong memiliki tingkat ketelitian 0,1 mm. Yang keempat, mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan alat ukur ketebalan benda yang relatif tipis seperti kertas, seng, dan karbon. Mikrometer sekrup memiliki tingkat ketelitian sebesar 0,01 mm. Selanjutnya adalah alat ukur besaran massa. Alat ukur besaran massa ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah neraca analitis dua lengan. Neraca analitis dua lengan ini biasanya digunakan untuk mengukur massa emas, batu, kristal, dan lain sebagainya. Ketelitian dari neraca ini adalah 0,1 gram. Kemudian yang kedua adalah neraca lengan gantung. Neraca lengan gantung ini digunakan untuk mengukur besaran massa yang relatif besar seperti hasil tani atau hasil kebun, seperti itu. Yang ketiga adalah neraca Ohaus. Neraca Ohaus biasanya digunakan di dalam lab praktek fisika. Yang mampu ditimbang dengan neraca ini adalah 311 gram, dan ketelitian dari neraca Ohaus ini adalah 0,1 gram. Kemudian yang keempat adalah neraca pegas atau yang biasa disebut dinamometer. Neraca pegas ini memiliki dua skala, yaitu skala Newton untuk mengukur berat dan skala gram untuk mengukur massa. Untuk yang kelima adalah neraca digital. Neraca digital atau neraca elektronik ini dalam penggunaannya cukup praktis dengan tingkat ketelitiannya sampai 0,001 gram. Oke, lanjut ke pengukuran berdasarkan waktu. Yang pertama adalah jam. Jam sendiri sudah banyak orang yang tahu di kehidupan kita sehari-hari, jadi kita nggak usah bahas lebih lanjut. Tingkat ketelitian dari jam sendiri adalah 1 detik. Selanjutnya ada stopwatch. Stopwatch sendiri adalah alat untuk mengukur waktu, biasanya dilakukan dalam pertandingan olahraga, praktikum maupun kegiatan lainnya. Nah, stopwatch sendiri mempunyai tingkat ketelitian 0,1 detik. Selanjutnya adalah jam elektronik. Jam elektronik sendiri biasanya kita jumpai di tempat-tempat umum seperti bandara, terminal, stasiun maupun yang lainnya. Nah, jam elektronik ini mempunyai tingkat ketelitian 1/1000 detik. Selanjutnya ada jam atom cesium. Mungkin bagi yang belum tahu bisa searching di internet, tetapi pada intinya jam ini menggunakan resonansi atom dalam perhitungan waktunya. Selanjutnya kita ke pengukuran berdasarkan suhu. Pengukuran alat suhu sendiri adalah termometer. Siapa sih yang nggak tahu termometer sendiri? Termometer adalah alat pengukuran suhu, baik digunakan untuk mengukur suhu lingkungan maupun suhu badan manusia dan hal lainnya. Biasanya termometer sendiri dapat kita jumpai paling sering dan paling mudah di kesehatan, di bidang kesehatan. Selanjutnya kita bahas untuk pengukuran berdasarkan arus listrik. Alat ukur arus listrik sendiri adalah ampermeter. Ampermeter ini biasanya sering digunakan oleh anak-anak elektro untuk mengukur kuatnya arus. Nah, di ampermeter sendiri terdapat hambatan yang sangat kecil dan digunakan dengan rangkaian yang seri untuk menggunakannya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.